Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas tentang soal SKD. Berbeda dengan video-video sebelumnya, saya biasanya membahas soal matematika. Kali ini saya akan membahas soal SKD. Perlu teman-teman ketahui bahwa SKD itu merupakan salah satu bentuk ujian tertulis yang biasanya diujikan pada peserta calon seleksi CPNS ataupun para calon peserta sekolah perguruan tinggi kedinasan. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut, saya terlebih dahulu memperlihatkan beberapa soal yang muncul di SKD. Nah, SKD tersendiri itu terdiri dari TWK, TIU, dan di kertas selanjutnya itu ada TKP. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya langsung bahas saja beberapa soal yang akan menjadi pengantar sebelum saya mereview atau mengulang pengalaman-pengalaman saya selama mengikuti tes SKD tahun 2019 lalu. Nah, di sini ada 3 soal tes wawasan kebangsaan. Yang pertama, kira-kira seperti ini bunyinya. Rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam. Nah, di sini kan bisa kita jawab, yaitu di sidang kabinet RIS ya. Ini pelajaran sejarah. Kemudian, segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal pertama ayat 3 itu bunyinya Indonesia adalah negara hukum. Ini jawabannya C. Ini tentang pasal-pasal ya. Kemudian pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif disebut trias politika. Nah, itu untuk soal TWK. Sekarang kita review dulu soal TIU. Setelah saya mereview 3 bagian ini, saya akan berbicara banyak tentang SKD. Jadi kalian tonton sampai habis. Kemudian yang kedua ini ada tes TIU. Jadi di sini diberikan wacana atau teks lah ya. Jadi tugas utama seorang guru adalah mengejar siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang dan bukan sebagai sarana penambah penghasilan. Ini teks wacananya. Kayak kita ngisi bahasa Indonesia biasanya. Nah, soalnya, ide pokok dari paragraf di atas adalah. Nah, kalau ide pokok kan kita udah belajar di SMA ya terutama ya. Cara menentukan ide pokok, kalimat utama, pikiran utama, gagasan utama. Nah, itu kan biasa melalui ada repetisi pengulangan kata-katanya. Nah, di sini kalau kita lihat jawabannya itu adalah fokus utama seorang guru adalah mengejar siswa di sekolah. Nah, ini esensi dari teks ini. Jadi ide pokoknya di sini saya bukan memberitahu trik, tapi saya memberitahu bentuk soal yang kemungkinan akan keluar. Karena bentuk-bentuknya seperti itu kira-kira. Kemudian di TIU juga ada deret. Kayak gini. Kalau kita lihat, ya ini 23. Jadi kalau kita lihat 12, 17 itu kan 5. Ini 2 ketiga. 1 ya. Kalau kita 3 tambah 2, 5. Kemudian 5 tambah 3, 8. Artinya di sini 5, 8. 8 tambah 4, 12. Nah, jadi ini nambahnya, ini tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Nah, seperti ini. Di jawabannya 5, 8. Kemudian ada logika atau analitis kita terhadap suatu bentuk soal. Nah, jika Iwan lebih tinggi daripada Ami, lalu Ami lebih tinggi daripada Yuda dan Dandi, kemudian Aldo lebih tinggi daripada Ami dan Iwan,
dan tidak ada yang tinggi yang sama, maka jika Iwan tidak lebih tinggi daripada Aldo, ya udah tadi kan. Maka yang tertinggi adalah berarti kan Aldo di sini. Ya kan? Karena yang tidak lebih tinggi kan. Jadi yang tertinggi itu Aldo. Iwan ini yang paling tinggi daripada Ami. Nah, di bawah Ami ini ada lagi Yuda dan Dandi, berarti kan. Dan ternyata Ami itu masih di bawah, Ami dan Iwan itu di bawah Aldo, jadi Aldo yang paling tinggi. Dan kemudian ada tes TKP. TKP ini terkait dengan kepribadian ya. Ide saya kadangkala tidak didengar oleh pemimpin mengenai hal ini, sebaiknya saya. Kalau kita lihat dari jawabannya, ini jawabannya E. Harus tetap sabar dan berusaha memberikan yang terbaik. Kemudian Anda akan menikmati musik lewat earphone Anda. Tiba-tiba ada orang yang ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Maka yang Anda lakukan adalah segera melepas earphone dan mendengarkan pernyataan orang tersebut. Nah, jadi dari soal-soal yang telah kita kerjakan, kita dapat melihat beberapa bentuk soal terkait dengan SKD. Nah, jadi di SKD ini terdapat 3 bagian soal. Yang pertama tadi TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Jadi sebelumnya kita akan review. Kita akan bahas dari TWK dulu. Nah, di TWK ini kalau kita lihat dari soal yang telah kita kerjakan, itu terdiri dari materi-materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Ya, paling umumnya itu tentang undang-undang, Pancasila, dan sejarah. Itu poin umumnya. Biasanya tentang pilar kebangsaan. Kita biasa mendengar 4 pilar kebangsaan. Nah, inilah yang ada di materi TWK ini. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman saya tahun 2019, saya itu terlebih dahulu juga mempelajari TWK. Nah, karena TWK ini arah tujuannya menurut saya lebih jelas. Jadi saya mulainya dari mana itu lebih jelas. Kebetulan sejak SMA saya juga menyukai pelajaran kewarganegaraan dan sejarah. Jadi saya lebih prefer untuk belajar TWK. Jadi di TWK saya tekankan pelajarilah UUD, kemudian sejarah Indonesia terutama ya. Sejarah Indonesia, dan kalaupun sejarah dunia itu berkaitan dengan Indonesia. Misalkan sejarah Indonesia terhadap politik luar negerinya. Seperti itu. Jadi 3 poin itu kalian kuasai, insya Allah juga akan bisa. Nah, perlu kalian ketahui di setiap bagian SKD ini memiliki passing grade atau capaian nilai tersendiri. Jadi kalau kalian tidak mencapai nilai pada salah satu bagian SKD, maka peluang kalian akan lolos itu sangat sulit. Ingatkan itu. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kalian bisa lolos apabila seluruh peserta atau kebanyakan peserta itu tidak mencapai passing grade. Nah, dulu tahun 2019, khususnya CPNS kemarin ada penurunan passing grade. Sorry, TWK saya 125 ya. Nah, jadi ada penurunan passing grade, jadinya kita belum tahu untuk Dikdin apakah berlaku demikian. Kemudian TIU itu lebih ke tentang silogisme, sinonim, antonim, kemudian tadi kesimpulan, menarik kesimpulan, bisa juga analogi, kemudian apa ya, analitik terhadap suatu permasalahan, kemudian aritmatik atau numerik. Nah, numeriknya itu tidak hanya tentang aritmatik, bisa juga tentang perbandingan. Misalkan kayak matdasnya SBMPTN biasanya tentang perbandingan. Jadi hitung-hitungan yang ringan lah untuk TIU. Jadi kalau nilai saya tahun 2019 itu sekitar 115. Jadi di TIU itu sebenarnya saya itu khawatirnya kemarin di soal sinonim antonim. Karena soal-soal tersebut kan harus perlu hafalan yang memang serius. Jadi dan sinonim antonim itu banyak sekali ragam-ragamnya gitu kan. Kita nggak bisa menghafal satu persatu, jadinya apa adanya.
Tapi materi lain juga banyak. Jadi random sekali ini SKD. Jadi kita tidak bisa berpatokan materi mana yang akan keluar, tetapi saran saya ketika kamu bisa menguasai setidaknya ada numerik, silogisme, analogi, kemudian analitik, kemampuan logika berpikir kamu, kayak tadi soal yang tinggi badan, itu kan logika. Nah, itu kemungkinan besar kamu juga akan bisa melalui TIU. Kemarin memang saya khawatirnya di sinonim antonim, ternyata pas keluar soalnya itu dikit banget. Kalau nggak salah cuma 3 soal. Yang banyak itu kayak tadi mencari ide pokok, terus kalimat utama juga, informasi. Nah, yang seperti itu yang kalian pelajari untuk TIU. Dan untuk TKP sendiri itu saya sarankan lebih banyak latihan soal karena umumnya orang sih salahnya di TKP kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan juga di TWK dan TIU. Jadi pengalaman seseorang itu berbeda-beda. Sehingga saya sarankan untuk TKP perbanyak aja latihan soal, perbanyak review, kemudian evaluasi sejauh mana pencapaian kalian di TKP. Dan untuk berdasarkan tahun 2019 CPNS kemarin, beberapa bulan yang lalu ya, bulan Februari, itu menggunakan aturan baru tadi yang saya katakan, passing rate-nya turun dan ada perubahan komposisi soal. Jadi TWK itu 30, TIU 35, dan TKP 35. Jadi total soal itu ada 100 dan tidak ada minus. Jadi usahain juga poinnya atau soalnya itu dijawab semua. Itu tentang SKD. Jadi jangan sampai deh kalian misalkan nggak ngisi gitu. Pokoknya isi aja, karena setiap poin itu yang benar, paling benar itu 5. Kecuali TKP, di setiap pilihan itu poinnya ada. Jadi A, B, C, D, E poinnya 1 sampai 5. Untuk TKP saran saya ya perbanyak latihan aja sih sebenarnya. Untuk TIU juga pelajari tadi, minimal ya kalian bisa lah analitik, kayak mencari kesimpulan atau logika-logika itu diperkuat lagi. Kemudian numerik itu terkait dengan aritmatika tadi, perbandingan, cuman matematika dasar aja, jadi juga bisa kalian jalankan. Dan eh, untuk aritmatikanya atau deret ya, barisan ya, bisa kalian cari-cari juga trik-triknya di YouTube-YouTube, karena yang keluar itu berbeda-beda pastinya. Asalkan kalian bisa dilatih aja, asalkan terbiasa gitu. Kemudian untuk TWK tadi, ya pelajari itunya, pelajari sejarahnya, pelajari undang-undangnya. Saya sih itu aja sih sebenarnya dulu. Jadi saya tidak punya kisi-kisi dan saya hanya mempersiapkan SKD itu sekitar 2 mingguan. Jadi yang saya pelajari juga mepet-mepet, tapi saya percaya saya latihan, saya terus latihan. Saya untuk TWK sebenarnya saya lebih genjot dengan hafalan, dan TIU hafalannya juga ya tentang sinonim antonim, tapi lebih banyak juga latihannya gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan ataupun masih bingung, bisa DM langsung ke IG saya di @solusicerdas_matematika atau bisa gabung grup WhatsApp saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa uh, lolos dari seleksi kompetensi dasar ini. Oke, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kalian suka dengan channel ini, like dan share. Dan apabila ada pertanyaan, klik di kolom komentar. Dan satu lagi, kalau ada materi atau hal-hal yang perlu saya upload di YouTube, mohon untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.